Samurai adalah kasta prajurit Jepang yang kerap digambarkan sebagai sosok kesatria yang heroik. Walaupun samurai cukup sering dimunculkan dalam karya-karya hiburan yang bertemakan zaman feodal Jepang, banyak hal seputar samurai di dunia nyata yang jarang diketahui oleh kalangan awam. Berikut ini adalah fakta-fakta tentang samurai. Samurai memiliki kebiasaan membawa karung kecil di punggungnya. Samurai punya kebiasaan membawa kain umbul-umbul khusus. Kain tersebut disebut horo dan panjangnya bisa mencapai hampir 2 meter. Horo kelihatan seperti karung kecil karena bagian dalam horo biasanya diisi dengan benda-benda yang ringan. Walaupun horo membuat penampilan samurai yang memakainya terlihat kikuk dan lucu, horo punya manfaat besar bagi samurai yang membawanya. Fungsi pertama horo adalah sebagai tanda pengenal. Karena horo biasanya hanya digunakan oleh golongan samurai, seseorang bisa tahu apakah prajurit tersebut berasal dari golongan samurai dengan melihat horo yang dibawanya. Kalau samurai membawa horo sampai gugur, maka musuh yang hendak memakamkannya akan memperlakukan mayatnya dengan penuh kehati-hatian. Fungsi lain dari horo adalah sebagai pelindung. Karena horo dipasang di punggung dan terisi dengan benda-benda yang ringan, horo bisa membantu melindungi pemiliknya ketika dipanah dari belakang. Senjata samurai bukan cuma pedang. Kalau bicara fakta soal samurai, biasanya orang-orang akan langsung membayangkan kesatria khas Jepang yang hanya bertarung dengan menggunakan pedang. Padahal kenyataannya, pedang bukanlah satu-satunya senjata andalan dari samurai. Samurai juga menggunakan busur dan panah di medan perang. Panjangnya mencapai 2 meter lebih. Busur samurai atau yumi menjadi salah satu senjata busur individual terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Kelebihan utama busur jika dibandingkan dengan pedang adalah busur bisa digunakan untuk melukai musuhnya dari jarak yang aman. Jarak tembak busur samurai dilaporkan bisa mencapai 400 meter. Samurai biasanya menggunakan busur ketika menunggangi kuda. Ketika senapan mulai banyak digunakan di Jepang pada abad ke-15, penggunaan busur itu tidak menghilang. Soalnya senapan pada waktu itu masih punya pengisian ulang yang lama dan tidak bisa digunakan ketika sedang turun hujan. Karena busur adalah senjata jarak jauh, senjata ini tidak bisa digunakan dalam jarak yang dekat. Dalam pertarungan jarak dekat inilah, samurai akan menggunakan pedang sebagai senjatanya. Berbeda dengan anggapan umum, pedang Jepang atau katana sebenarnya termasuk sebagai pedang yang sangat rapuh. Walaupun begitu, senjata ini sebenarnya bisa digunakan untuk menebas manusia tanpa kendala. Katana ini sangat mudah patah kalau digunakan untuk memotong baju pelindung yang sangat keras. Kelemahan pedang ini terungkap ketika wilayah Jepang diinvasi oleh bangsa Mongol pada abad ke-13. Ketika pasukan Jepang mencoba melukai prajurit Mongol yang mengenakan baju pelindung, ternyata pedang mereka malah nyangkut atau patah. Sejak itulah pengrajin pedang Jepang membuat pedang yang lebih tebal dan kuat. Samurai juga sering mengkhianati majikannya. Di film-film yang bertemakan samurai, samurai biasanya digambarkan sebagai sosok yang sangat setia pada tuan atau majikannya. Samurai diceritakan lebih suka bertarung sampai mati dibandingkan harus melihat majikannya tewas. Kenyataannya, sejarah menunjukkan kalau samurai yang mengkhianati majikannya sendiri ternyata bukanlah hal yang jarang terjadi. Samurai tidak segan-segan mencampakkan majikannya jika dirasa perlu. Samurai dan majikannya itu bekerja melalui hubungan timbal balik. Kalau sang majikan bersedia menanggung segala kebutuhan hidup samurai, maka samurai tersebut diharuskan menggunakan keahlian bertarungnya untuk melindungi sang majikan. Kalau ternyata majikannya tidak bisa mencukupi kebutuhan sang samurai, maka samurai tersebut tidak segan-segan berbalik menyerang majikannya.
Ketika memberontak, samurai akan bekerja sama dengan rekan-rekan samurainya yang kebetulan memiliki kesamaan kepentingan. Nita Yoshisada adalah contoh dari samurai yang pernah mengkhianati majikannya sendiri. Awalnya, Yoshisada mengakui Shogun Kamakura sebagai majikannya. Namun menyusul timbulnya perang antara Kamakura melawan Pangeran Morinaga, Yoshisada memutuskan untuk mengkhianati Kamakura dan balik membantu Morinaga. Karena pengkhianatan tersebut, Kesogunan Kamakura mengalami keruntuhan. Nah, sesudah runtuhnya Kamakura, Yoshisada dihadiahi jabatan tinggi dan diperbolehkan memerintah sejumlah provinsi di Jepang. Samurai menyamar dan menggunakan senjata rahasia. Shakuhachi adalah suling khas Jepang yang berukuran besar. Suling ini pada awalnya hanya digunakan oleh kalangan biksu Jepang sebagai suara pengiring dan pengganti bacaan doa. Dalam perkembangannya, kaum biksu ini kerap berparade memainkan sulingnya sambil memakai topi yang bentuknya menyerupai keranjang bambu. Biksu dengan topi bambu tersebut dikenal dengan nama komuso. Karena topi bambu yang dipakai oleh komuso menutupi hampir seluruh bagian kepala, wajah komuso pun menjadi sulit untuk dikenali. Kaum samurai yang melihat hal tersebut lantas mendapatkan ide. Walaupun samurai kerap digambarkan hanya mau bertarung secara terhormat di medan perang terbuka, samurai juga mau melakukan pembunuhan secara sembunyi-sembunyi. Taktik macam ini biasanya digunakan untuk memadamkan pemberontakan, mengingat pemberontak sendiri memiliki kebiasaan membaur di tengah-tengah masyarakat. Supaya bisa memata-matai musuhnya, samurai akan berkeliling sambil menyamar sebagai komuso. Ketika samurai tersebut menemukan momen yang tepat untuk menjalankan aksinya, ia akan membunuh sasarannya dengan memakai suling yang sudah dipasangi benda tajam. Suling tersebut juga cukup kuat untuk digunakan sebagai senjata pukul layaknya seperti gada. Samurai lebih suka berhubungan badan dengan sesama pria ketimbang wanita. Samurai dituntut untuk selalu menunjukkan wibawa dan kejantanannya di hadapan publik. Yang menarik, masyarakat feodal Jepang juga percaya kalau samurai yang terlalu sering menghabiskan waktu dengan wanita akan kehilangan wibawanya. Menurut keyakinan pada waktu itu, samurai yang berhubungan badan dengan wanita, lama-kelamaan jiwa dan raganya akan melemah. Kalau samurai tertangkap basah mencium wanita di depan orang-orang banyak, samurai tersebut bakal dicap sebagai pengecut oleh orang-orang yang melihatnya. Walaupun begitu, bukan berarti samurai menjauhi wanita sama sekali. Samurai juga melakukan pernikahan demi menjaga kelangsungan garis keturunannya. Namun, supaya wibawanya tetap terjaga, samurai tidak akan bermesraan dengan istrinya di hadapan orang lain. Kalau samurai yang terlalu banyak berhubungan badan dengan wanita dianggap lemah, maka tidak demikian halnya jika samurai melakukan hubungan badan dengan pria. Menurut keyakinan kaum samurai, berhubungan badan dengan sesama pria akan meningkatkan keperkasaan mereka. Karena itulah samurai pun kerap melakukan hubungan badan dengan Shudo atau muridnya. Samurai mengajari teknik bela diri dan filosofi samurai kepada muridnya. Sebagai gantinya, sang murid harus menuruti apapun perintah samurai majikannya, termasuk ajakan untuk berhubungan badan. Nah, itu dia fakta-fakta tentang samurai yang pasti belum kamu tahu. Sampai berjumpa di video berikutnya ya.